arahkan hati kita kepada Dia. Orang Bapa, kami bersyukur pada Tuhan. Malam yang luar biasa Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Hamba berdoa biar surga terbuka bagi setiap kami. Oh, biarlah pengurapan yang baru, pengurapan surgawi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kami. Lawan setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau fokuskan hati dan pikiran kami, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba ya. Biarlah apa yang sebentar hamba sampaikan, biarlah merupakan isi hati Tuhan bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita katakan silakan dulu. Shalom, selamat malam, apa kabar? Kalau saya biasa di luar. Kalau Bapak Ibu luar biasa, saya biasanya di luar ya. Karena saya dipercaya ya, diangkat di Terang Ministry ya sebagai direktur pelayanan ya. Jadi sebenarnya saya itu nggak kepikir juga ya, nggak kepengen juga jadi hamba Tuhan maksudnya ya. Tapi waktu Tuhan manggil saya, ya saya percaya ini adalah satu privilege, ya satu kesempatan. Kalau saya nggak dijawab panggilan itu, yang rugi itu saya. Tuhan nggak rugi. Kenapa? Tuhan bisa pakai siapa aja, orang lain ya. Jadi sebagian sudah kenal saya karena saya pernah ini 2 kali. Ya. Terima kasih Pak Sugeki juga Persekutuan Doa Permata Surya yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi mungkin sebagian yang sudah kenal, tapi nggak apa-apa saya kenalkan lagi supaya kalau kenal itu kan lebih enak, lebih nyambung ya. Saya Pak Sudu Sakerlan ya, saya tuh dari Bangka aslinya ya, kemudian rantau di Jakarta ya, sempat saya itu di entertain ya, jadi model masuk TV ya, masih keren lah ya, boleh lah ya, mantap ya kan. Tadinya saya pikir mau jadi orang terkenal ya, mau banyak uang, terus ya biasa kalau laki-laki kalau banyak uang punya apa ya? Aku berjuang ya, banyak perempuan kalau banyak laki-laki ya bahaya. Tapi Bapak Tuhan itu Bapak yang baik, Dia tahu kalau Dia memberikan sesuatu itu Dia nggak mau rusak kita ya. Jadi untung dulu saya nggak dikasih terkenal Pastor ya, belum terkenal sekali dan nggak banyak duit ya, makanya nggak banyak macam-macam. Jadi kalau tes ujian laki-laki itu bukan waktu susah, waktu berhasil ya. Nah makanya kalau yang masih belum berhasil harus tahu diri. Berarti Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Untuk kita belajar dan berubah menjadi karakter ya, punya karakter ya, karakter Kristus ya. Jadi singkat cerita ya, jadi saya itu sempat 9 tahun di Malaysia ya, jadi 2 tahun full time, kemudian 7 tahun jadi gembala ya. Terus kan waktu jadi gembala saya masih single maksudnya ya. Itu yang saya layani itu keluarga, kemudian TKI Tenaga Kerja Indonesia, student ya. Kalau TKI ya masih oke ya, student masih bisa, keluarga ya kan masih single gimana. Nah terus waktu itu saya merasa saya nggak mampu, tapi Tuhan mau pakai seorang itu bukan karena kita merasa mampu, justru karena kita merasa nggak mampu ya, kita datang kepada Tuhan mampukan kita ya. Nah tadi saya pikir saya mau lama ya pelayanan di Malaysia, ternyata visa saya nggak bisa perpanjang, saya mesti balik ke Jakarta. Nah waktu balik ke Jakarta terus terang saya itu sebenarnya udah hopeless. Saya pikir mungkin Tuhan salah panggil saya ya, atau saya salah dengar panggilan Tuhan ya. Saya bilang sama leader saya di Singapura, saya tuh udah nggak mau pelayanan dulu selama di Jakarta ya, 3 bulan sabbatical ya. Tapi yang luar biasa ya,
setengah tahun sebelum saya kembali ke Jakarta, saya tuh doa puasa. Tahu kenapa doa puasa? Karena bingung balik ke Jakarta mau ngapain, stres ya, mau ngapain balik ke Jakarta ya. Selama 6 bulan ya, tapi nggak terus-terusan 6 bulan puasa ya, seminggu itu 3 kali ya, 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat ya, Rabu, Kamis, Jumat atau Selasa, Rabu, Kamis ya, itu menyesuaikan aja ya, pokoknya seminggu 3 kali. Dan yang luar biasa, waktu kita doa puasa belum ada jawaban dan harus kembali ke Jakarta. Terus waktu kembali ke Jakarta, saya tuh mahasiswa gagal dan saya nggak kasih tahu siapapun kecuali keluarga dekatnya ya. Nah, saya pikir, wah ini saya bingung mau ngapain. Tapi yang luar biasa ya, kalau kita nggak setia, Tuhan masih setia. Kalau kita setia, Tuhan tuh jauh lebih setia ya. Jadi saya dipertemukan di pelayanan Trans ini ya. Nah, ini ketuanya itu adalah teman juga, seorang pengusaha muda ya. Dan saya percaya itu bukan kebetulan, itu waktunya Tuhan, itu caranya Tuhan ya, membawa saya ke sebuah pelayanan ya, yang namanya Terang Ministry ya. Nanti kalau teman-teman yang biasa suka main medsos ya, di Facebook bisa diklik Terang Ministry ya. Jadi kita ini Terang Ministry, kita ini bergerak pelayanan KKR khusus anak muda keliling Indonesia sebulan sekali ya. Jadi dananya yang siapin adalah ketua kita ini, seorang pengusaha. Saya yang membantu mengurusnya ya, dari A to Z-nya saya mengurus ya. Nah, ketua kita bukan hanya menyiapkan dananya, tapi dia juga yang berkhotbah ya, dia juga yang mendoakan, dan Tuhan memberikan dia karunia pengharapan ya. Nah, kenapa kita Tuhan bawa pelayanan ke anak-anak muda ya. Jadi tema yang kita angkat di kita punya KKR itu ada surga terbuka ya, diambil daripada Yesaya 32 ayat 15. Apabila roh yang dari atas dicurahkan, maka padang gurun akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dilakukan. Jadi kalau teman-teman yang pernah pelayanan anak muda ya, kalau ada saat seorang anak muda salah bergaul, salah pengaruh, kemudian dia rusak, kira-kira melayaninya gampang apa susah? Susah, ya kan? Nah, tapi kalau anak-anak muda ini, ya, yang ada di Indonesia ini berbagai tempat, di sama-sama yang oke, ya. Kalau Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk melayani mereka, ya, mereka bisa dihadirkan di KKR, ya, mereka ikut pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian mereka didoakan. Nah, kami percaya. Waktu mereka mengalami Tuhan, ya, itulah yang akan menjadi modal fondasi rohani yang berharga buat masa depan mereka. Kalau kita lihat di Alkitab, ya, orang-orang muda yang dipakai Tuhan siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Daud, ya. Bahkan Ayub di Ayub 29 ayat 4 itu dari masa remajanya Ayub itu sudah bergaul karib dengan Allah. Jadi bukan kebetulan orang-orang yang Tuhan pakai yang di Alkitab itu orang-orang itu dari mudanya sudah mengalami Tuhan. Nah, itu yang Tuhan taruh di hati ketua kami di Trans ini untuk kami lakukan sebulan sekali, ya. Kami baru kembali di Tanjung Pinang. Yang hadir itu ada 1.650 orang, ya, di gedung, ya. Cuma sayang gedungnya nggak besar. Tadinya targetnya 2.500, ya. Doakan bulan depan 10 Maret di Sidikala, Kabupaten Dari. Nah, yang ini lumayan besar, ada 10.000, ya. Nah, coba kita bayangkan, kalau anak-anak muda ini dari mudanya mereka mengalami Tuhan, dijamah atau di lawan Tuhan, kita percaya orang-orang inilah yang akan dipakai Tuhan buat masa depan Indonesia, ya, yang akan menjadi pemimpin berikutnya, ya. Jadi kalau tadi, ya, kalau ditanya siapa yang mau kesaksian, ya, biasanya pada takut, ya. Kalau ditunjuk malah lebih susah lagi. Tapi saya mau katakan, ya, kalau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, Anda nggak usah dipaksa untuk kesaksian, ya.
Anda akan otomatis untuk akan memberikan kesaksian apa? Karena Anda mengalami Tuhan, ya. Jadi saya dulu gembala, ya, setiap minggu saya berkhotbah, ada jadi gembala. Cuma karena saya ngurusin KKR begini, biasanya saya jangan khotbah di mimbar. Tapi dimanapun saya selalu memberikan kesaksian bagaimana saya mengalami Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan bawa saya. Yang tadinya saya pikir saya mau ngapain gitu ya, saya mau kerja apa gitu ya. Seperti juga sih saya ditawarin untuk pegang pengembaraan lagi, tapi saya doa bukan di situ. Ternyata Tuhan bawa. Nah, yang luar biasa, saya bisa pelayanan dan bisa jalan-jalan juga ke Indonesia. Mungkin orang kalau ada uang belum tentu ada waktu. Ada waktu belum tentu ada uang. Ya, kita uang nggak banyak, ada masuk. Kalau jangan bilang nggak ada. Nanti nggak ada benar kita set repot. Kita ada nggak banyak, tapi kita bisa pelayanan, ya, bisa dipercaya, bisa keliling Indonesia, ya, dan bisa menjadi berkat, ya. Malam hari ini saya mau share yang simple aja, ya. Ada satu statement dari Rasul Paulus. Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Saya sampai jam 11.30 malam ya. Tenang aja. Ya, di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukhendaki ialah mengenalnya dalam kemuliaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini seorang Rasul Paulus, ya. Kalau saya dulu kalau saya baca Alkitab tulisan Rasul Paulus, terus terang nggak nyambung, bingung saya. Ini orang kok ngomongnya kok aneh gitu, ya. Nah, kalau kita perhatikan di Filipi ini, yang kukhendaki, berarti apa yang Paulus kehendaki adalah apa? Mengenal Dia, mengenal Kristus, ya, dan kuasa kebangkitannya, ya. Bukan cuma sekedar mengenal Dia, tapi mengalami kuasa kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam. Nah, kalau ngomong penderitaan semua pada ini, pada nggak mau. Tapi kalau mau mengalami berkat Tuhan semua mau mengalami kemuliaan Tuhan semua mau. Tapi saya mau katakan, no pain no gain, ya, no cross no glory, ya. Tuhan nggak pakai orang cemen. Tuhan nggak pakai orang hanya mau enaknya doang, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masih muda, ya, mungkin mengalami kesusahan, it's okay. Mengalami kesusahan itu udah biasa, ya. Saya dulu, saya kan anak 8 di 9, ya. Jadi waktu dari Bangka ke Jakarta, hidupnya enak, ya. Semua diurusin orang, dibayarin, ya. Jadi cengeng, jadi manja, ya. Nah, saya pikir, wah, hidup saya enak. Ternyata hidup saya itu enggak mandiri. Hidup saya itu enggak bisa melakukan yang harusnya yang saya lakukan gitu. Dibatasi, ya, dengan keadaan saya waktu itu. Kenapa? Karena selalu enggak mau susah, maunya enak, mau nyaman terus, ya. Sampai satu waktu, ya, saya itu harus ke Malaysia. Nah, terus terang saya bersyukur waktu saya ditendang Tuhan di Malaysia. Saya pakai istilah ditendang. Kenapa ditendang? Karena sebenarnya saya udah ditawarin 2 kali untuk bantu pelayanan di sana. Terus terang saya nggak mau. Kenapa? Di sana itu waktu saya TKI, aduh, saya bilang ini TKI nggak level sama saya. Biasa, ya kan? Kalau orang berdosa itu sombong. Udah susah aja merasa tinggi, ya. Tapi yang ketiga kali, ya, ibarat saya tuh ditendang Tuhan. Di situ saya harus menjalani panggilan saya.
diproses, dipersiapkan Tuhan. Ya, jadi kalau beberapa teman, ya, ini kan season setiap kita tuh beda-beda. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat orang udah enak, wih, enak banget ya seperti dia gitu ya. Seperti ketua pelayan kami, ya, dia 2 tahun lebih muda dari saya, seorang pengusaha diberkati, tapi cinta Tuhan. Ya, pelayanan KKR dia kemana-mana itu dari bisnis dia, keuntungannya. Dia nggak pernah begini, tapi dia selalu memberi. Wow. Dan dia ini bukan pendeta, nggak sekolah kita masuk. Saya ini yang PDM, ya, sekolah teologi juga, tapi kok ternyata Tuhan pakai orang itu bukan lihat apa titelnya, bukan lihat jabatannya, tapi hatinya. Ya, hatinya berkenan gak kepada Tuhan? Ya, diproses Tuhan, dipersiapkan Tuhan. Nah, saya bersyukur waktu 9 tahun saya di Malaysia diproses, ya, dibentuk Tuhan. Aduh, susah, ya. Pokoknya susah itu udah makanan sehari-hari. Tapi saya diingatkan, setiap kesusahan saya datang kepada Tuhan. Dia Bapak yang mengasihi saya. Dia yang peduli dengan saya. Kadang-kadang kita ngomong sama manusia gimana? Bisa salah ngerti kan? Coba kita kalau susah deketin orang gimana? Kalau kita susah, sorry. Pasti orang pikirnya apa? Kita mau kita takdir lah atau minjem. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, sesulit apapun masalah kita, situasi kondisi kita, nah di situ sebenarnya ruang untuk Tuhan bekerja. Amin. Tapi maksudnya gini, dalam hidup ini jangan cari masalah, jangan bikin gara-gara. Jangan cari masalah, jangan buat masalah. Tapi kalau masalah datang dalam kehidupan kita, berarti Tuhan sedang memberikan ujian. Kalau kita bisa lulus, berarti kita naik tingkat. Jadi lihat masalah itu dengan kacamata rohani, ya, bukan kita lari dari masalah. Masalah harus dihadapi, dan saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, Dia kasih kita kekuatan, Dia kasih kita hikmat. Justru dari situ, ya, itu kemampuan kita Tuhan keluarkan. Semua ingat cerita Yusuf? Ya, tahu kan Yusuf kan? Apakah Yusuf tiba-tiba jadi orang hebat, jadi orang nomor 2 di Mesir? Tentu tidak. Waktu dia dapat visi yang besar dari Tuhan, ya, mimpi yang besar, itu bahkan keluarganya itu menyembah, nunduk sama dia, horor sama dia. Waktu dia cerita, saudara-saudaranya bilang apa? Ah, ini tukang mimpi, dibully. Malah kebalikannya, ya kan? Dicemooh, ya kan? Malah dia apa? Dibuang, dijual, jadi budak, jadi pembantu. Ya kan? Udah kerja baik-baik nih, ya, difitnah, ya kan? Bukan yang versi yang kemarin ini yang divonis, beda. Kalau itu langsung ditembak. Kalau Yusuf masih sempat lari, ya kan? Dan dia harus masuk penjara. Dia diproses sedemikian rupa. Kalau kita baca dari kitab, ada nggak dia bilang? Ada nggak dia bilang? Aduh, Tuhan ini nggak adil ya. Kenapa gua ngalamin? Aduh, sial bener nih. Ya, ada nggak dia begitu? Nah, ada. Dimanapun dia ditempatkan, dia tetap berusaha melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Ternyata di situ Tuhan mempersiapkan dia, ya. Dan pada waktunya, ya, Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan dia, ya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia bisa mengartikan mimpinya Firaun. Nah, kalau dia bisa mengartikan mimpinya Firaun, berarti apa? Dia yang memberikan dia karunia siapa? Tuhan. Jadi dalam setiap kesulitan kita, setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan karunia, senjata buat kita untuk mengatasinya. Ya. Jadi malam hari ini, ya, jemaat Tuhan di Persekutuan Doa Permata Surya ini, ya, harus jadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Ya, jangan takut dengan masalah. Yang penting ingat, jangan cari masalah, jangan bikin masalah. Tapi
kalau masalah datang, itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita naik tingkat berikutnya. Nah, kita perhatikan lagi ya. Yang kehendaki jalan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita nggak mengalami penderitaan, tapi maksudnya gini, kita nggak bisa bandingkan dengan penderitaan Kristus, ya. Supaya apa? Kita dibentuk Dia, menjadi serupa dengan Dia. Memang kalau mau serupa Kristus sih masih jauh, tapi at least proyeksinya benar, arah yang kita tuju itu benar. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita, ya, supaya hari demi hari kita belajar, ya, semakin, ya. Nah, waktu kita mengalami kesulitan, ya, kesusahan dan sebagainya, ya, waktu kita belajar, ya, berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Dia. Nah, saya ini keluarga saya termasuk lumayan, ada beberapa pengusaha, ya. Tapi saya bersyukur, ya. Tuhan ingatkan saya, waktu saya lagi susah, saya ajak keluarga saya. Kenapa? Kalau saya dikit-dikit menyusahkan keluarga saya, besok-besok kalau saya ngomong Tuhan sama mereka, bullshit, lu susah juga nyari kita. Betul? Tapi saya bersyukur. Hari ini saya anak 8 dari 9, ya. Kalau di keluarga ada masalah, kita dimintain nasihat, dimintain pandangan, ya, untuk kita juga bisa membantu memecahkan masalah, ya. Nah, selama saya belajar mengikuti panggilan Tuhan, belajar mengenal Dia lebih lagi, ya. Tapi yang paling penting, ya, kita tidak hanya sampai mengenal, tapi kita mengalami Dia, ya. Nah, banyak orang Kristen terima keselamatan, tapi nggak cukup, ya. Dia harus menerima Roh Kudus. Nah, saya percaya Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya. Kalau Roh Allah sendiri itu berarti apa? Roh yang tidak. Apa sih yang sebelum ini saya sampaikan tentang Roh Kudus, ya. Karena di dalam Roh Kudus itu semua yang kita perlukan itu sudah disiapkan semua. Cuma seringkali kita lebih mengandalkan diri kita. Mungkin kalau kita udah susah, udah nggak ada keluar, baru kita cari Tuhan. Padahal dalam diri Anda dan saya ada Roh Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang ada Tuhan? Kekuatan, kemampuan, karunia, hikmat dan sebagainya, itu semua disediakan buat setiap kita. Jadi kalau kita benar-benar mengenal, kalau kita benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, ya, saya perhatikan ada 3, ya, ada 3 hal, ya, yang itu muncul dari kehidupan orang itu, ya. Kalau ada lebih nanti teman-teman tambahkan saja, ya. Yang pertama, yang pasti kalau orang benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupannya, yang pertama pasti hidupnya berbuah, ya. Kita buka di Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Ciri yang pertama orang yang mengalami Tuhan, yang pertama adalah hidupnya berbuah, ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi walaupun susah, sulit apa, tetap nempel sama Tuhan, ya. Karena kalau di luar Dia dikatakan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin secara manusia sepertinya kita bisa, tapi terbatas. Tapi waktu kita nempel kepada Dia, ya, hidup kita pasti menghasilkan, ya, menghasilkan buah, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya. Jadi kalau kita nempel dengan Tuhan, Tuhan bersama kita dalam kehidupan orang itu pasti ada buah dalam hidupnya, ya. Baik buah roh, ya, buah pertobatan, ya, buah pekerjaan dia, buah pelayanan, hidupnya jadi produktif. Kuasa Tuhan gak dibatasi, ya. Mungkin orang pikir kalau pelayanan, ya, dulu saya pikir kalau pelayanan itu susah masuk, tapi ternyata enggak. Susah itu sebentar, ya. Kenapa? Kalau kita susah terus,
kira-kira kita kalau mau cerita, mau ngomong sama orang gimana kira-kira? Hah? Pasti susah kan? Tapi waktu kita ya hidup kita produktif, berdua mengalami, ya kita enak ngomong sama orang karena kita mengalami sendiri, ya. Dan saya percaya setiap kita, ya, Tuhan sudah memberikan talenta karunia, ya, untuk kita kembangkan, untuk kita pakai, supaya hidup kita jadi produktif, bisa berbuah, bisa menghasilkan, ya. Saya pikir, waduh, ya, kalau mau jalan-jalan, ya, dengan duit sendiri, kayaknya keliling Indonesia tuh susah, ya. Mau siapin baju berapa? Tapi kuasa Tuhan gak dibatasi. Lewat pelayanan yang dipercayakan, ya, kita bisa pelayanan, kita bisa keliling Indonesia. Bahkan teman saya bilang kemarin waktu saya ketemu dia, ya, dia bilang, hebat ya Tuhan ya. Tuhan cuma buka satu kesempatan aja, ya. Itu dia bilang, Pastor Yusak itu bisa dikenal banyak hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Padahal saya nggak mikir untuk dikenal orang. Saya hanya pikir apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa kerjakan, yang Tuhan mau saya lakukan, yang Tuhan mau saya kerjakan saja. Dan itu tadi, ya, pasti ada buahnya. Ya, hidup kita jadi menghasilkan. Ya, jadi kalau kita pelayanan, ya kita menyesuaikan dengan kehidupan kita. Kita jangan bandingkan. Ya, kadang-kadang manusia itu gampang membandingkan. Ya, tapi saya percaya kalau kita mengerti, ya, bahwa kita dari konteks saya sebagai orang yang melayani, ya seperti Pastor Jeki yang melayani. Ya, kalau buat kami ini, ya, hidup kami berkecukupan aja, buat kami itu udah sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan Tuhan bisa kasih hal-hal yang tadi kita nggak pikirkan. Ya, seperti Pastor Jeki, dia bisa bawa rombongan ke sana, luar biasa. Ya kan? Udah bisa bawa rombongan, dapatnya dolar maksudnya. Kuasa Tuhan nggak bisa dibatasi kalau dia bekerja dalam kehidupan kita. Hidup kita berbuah, hidup kita jadi produktif. Ya, nah kalau hidup kita berbuah, selain kita yang menikmati buahnya, ya pasti orang lain juga menikmati. Ya. Kalau kata ketua saya, bukan hanya orang yang menikmati, tapi kan Tuhan yang menikmati. Wah, itu luar biasa. Ya, kita bisa ngadain KKR, banyak jiwa-jiwa anak muda itu mengalami Tuhan. Wah, itu pasti itu Tuhan happy, ya, Tuhan menikmati, ya. Bahkan teman saya bilang begini, ketua saya bilang, kalau kita ini diberkati, dia bilang, ya, kalau kita ini diberkati, nggak cukup hanya kita menikmati. Bagaimana hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ibaratnya gini, kalau kita mau makan steak, ya biasa kan ada tuh ada roti, ya, yang dioles sama mentega, ya. Itu baru hidangan pembuka. Nah, banyak orang cuma sampai di hidangan pembuka, padahal dia belum masuk di main course-nya, belum masuk di hidangan penutupnya. Wah, waktu dia, ternyata apa yang Tuhan siapkan untuk kita rasakan dalam kehidupan kita itu jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Makanya kalau orang yang mengalami Tuhan pasti hidupnya berbuah. Ya. Matius 7, ya, ayat 17 sampai dengan 20. Matius 7. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Jadi saya berharap kalau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, ya, orang bisa lihat buah dari kehidupan kita. Ya, kalau hidup kita mengalami Tuhan, menempel dengan Kristus, ya pasti buahnya manis. Ya, buahnya bisa dinikmati. Ya, buahnya bisa menjadi berkat. Ya, jadi nggak dibatasi orang pelayanan atau orang bisnis atau orang bekerja. Ya, karena di tim kami itu terdiri dari berbagai latar belakang, ya, ada pengusaha, ada profesional, ada full time, ada gembala, ada penginjil, ya. Tapi bagaimana dari latar belakang yang berbeda, dari denominasi yang berbeda, ya, kita semua lepaskan itu semua, pakai jubah Kristus untuk melayani di Teramis ini, ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya, bisa memenangkan generasi muda, ya. Dan saya percaya, ya, Tuhan bekerja
itu jauh lebih apa yang kita pikirkan. Ya, waktu kita terus menempel kepada Dia, ya, biar hidup kita terus yang berbuah. Yang kedua, ya, kalau kita mengalami Tuhan, ya, selain hidup kita berbuah, ya, hidup kita menjadi garam. Ya, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, Markus 9 ayat 50, ya, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Jadi setelah kita berbuah, hidup kita tuh jadi garam. Di mana kita berada, hidup kita ini membawa pengaruh yang baik, ya kan? Garam itu buat apa? Rasa. Seenak-enaknya masakan, kalau nggak ada garam gimana? Cari garam dong, ya, kasih garam. Nah, kira-kira hidup kita dimanapun itu, kalau kita ada di situ, orang seneng nggak? Apakah kita, oh ya ini, menurut kamu ini gimana nih, ya kan? Ini ada masalah gimana, ya kan? Orang bisa cari kita, ya, bisa minta advice kita, ya, bisa minta nasihat kita dan sebagainya. Ya, di mana kita berada, kita nih jadi solution maker, jadi orang yang apa? Menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Karena ada juga orang Kristen anak Tuhan, tapi di mana-mana bikin masalah. Saya juga awalnya yang kemarin divonis itu kaget juga. Dia agamanya apa? Katanya bukan hubungan. Hebat. Tapi apakah hidupnya benar-benar berbuah dari Tuhan? Apakah hidupnya jadi garam? Kalau dipikir konyol ya, udah jenderal dengan apa? Dengan pangkat yang tinggi begitu, kalau dia ada masalah, kenapa harus dengan tangan dia? Kenapa harus di tempat dinasnya dia? Bener dong? Kan bisa aja suruh orang di tempat lain, bisa juga kan? Kalau saya mikir, ini jahatnya udah keterlaluan, makanya bisa terbuka seperti itu. Makanya kita nggak boleh apa main-main, nggak anggap remeh dengan Tuhan. Harusnya kita ini jadi garam. Setiap keberadaan kita ini jadi jawaban. Bukan kita di mana kita berada, jadi masalah. Bikin orang lain jadi masalah, ribut dan sebagainya. You are the answer. Anda itu ada jawaban bagi orang-orang di sekitar. Kenapa? Ada Tuhan dalam setiap apa kehidupan Anda dan saya. Setiap talenta, karunia, hikmat, kemampuan, semua itu diberikan untuk apa? Untuk kita ini bantu apa menjadi solution maker, not the problem maker. Di sini nggak ada maksudnya? Nggak ada di sini. Iya, saya percaya, ya, hari-hari ini, ya, dunia ini memerlukan jawaban. Siapa jawabannya? Anda dan saya. Kenapa? Ada Tuhan bersama Anda dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, nggak lama kan? Yang ketiga, ya, setelah berbuah menjadi garam apa? Menjadi terang, ya. Efesus 5, ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam terangnya Tuhan, ya, pasti hidup kita itu, ya, buahnya adalah kebaikan, keadilan, kebenaran, dan ujilah dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tidak keluar dari situ. Ya. Kita ini dipakai Tuhan, ya, menerangi, ya, menerangi yang gelap, ya, mulai dari tempat kita yang terdekat dulu, ya, bagaimana
hidup kita ini, ya. Orang boleh melihat, ya, bahwa ada Tuhan yang sebenarnya. Sehingga kalian boleh lihat, ya. Jangan lihat saya, lihat Tuhan, ya kan? Karena dengar orang ngomong ini, ya, jangan lihat saya ini nggak sempurna, ya kan? Apa? Lihat Tuhan. Pertanyaannya, lihat Tuhan ini di mana? Lihat Tuhan ini di mana? Nah, ini jawabannya. Ya, jawabannya di Matius 5, ya, ayat 16, ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu. Terang siapa? Coba katakan di mana? Terangmu bercahaya di depan siapa? Di depan orang, supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di cahaya kita, ya, terang di hadapan orang, baru orang melihat ada Tuhan yang sebenarnya. Saya ngomong begini bukan saya orang sempurna, enggak. Saya juga diproses Tuhan. Kadang salah juga, tapi yang penting kita mau dikoreksi, ya, mau belajar, mau berubah, ya. Semakin kita diperbaharui, ya, biar terang itu terpancar, ya. Jadi memang kalau mau terus terang kita ini memancar, berarti apa? Yang gelapnya mesti makin kurang. Gelap itu bicara apa? Keinginan daging. Itu yang selalu bertentangan. Saya punya ketua, ya, 2 tahun lebih muda, ya, sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Saya pikir nih orang kok kayak gak ada kerjaan gitu. Setiap bulan bikin KKN itu sekali pakai duitnya duit gede, ratusan juta gitu. Saya pikir kan orang kerja nyimpen duit nih, tapi dia kalau untuk pelayanan dia keluarnya luar biasa. Dia bilang ke saya dulu juga susah, dia bilang banyak keinginan, tapi Tuhan ajarkan kamu harus pelan-pelan melepas keinginan itu. Dia bilang sama saya kan diberkati, punya duit banyak. Saya kalau mau beli properti nggak ada habisnya, dia bilang. Orang tawarin, tapi satu titik Tuhan ingatkan dia, saya mau berkati kamu, tujuannya bukan untuk memperkaya diri kamu, untuk kamu, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Waktu dia dapat hal tersebut di hatinya, itu dia lakukan. Tapi ternyata waktu dia nabur di pekerjaan Tuhan, ya, bukan hartanya makin berkurang, malah makin diberkati. Bingung kan? Kalau orang dunia bilang, iya ini ngapain gitu kan? Kayak gak ada kerjaan aja gitu. Ya kebetulan saya ngurusin gitu. Saya awal-awal juga emis gitu. Hah? Ini kok sampai pelayanannya ngeluarin biaya begitu, tetap aja setiap bulan itu. Itu tadi. Bagaimana keinginan manusia, keinginan daging itu, ya, semakin hari semakin tipis. Sehingga terang itu lancar, ya, terang itu menerangi orang-orang sekitar dia. Ternyata yang saya tahu dia bukan hanya di pelayanan, di keluarganya juga, di pekerjaan, di usahanya. Itu orang-orang respect dengan dia. Kenapa? Dia seorang pemimpin yang luar biasa, ya. Dia bukan hanya di pelayanan, di tempat pekerjaan, di keluarganya. Ini orang benar-benar jadi berkat yang sebenarnya, ya. Jadi kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, pasti pastor nggak usah repot-repot untuk suruh dia maju untuk kesaksian. Pasti dia akan menceritakan apa yang dialami. Jadi bulan kemarin, bulan Januari, kami itu bikin di Klaten. KKN yang hadir ada sekitar 3.000 yang hadir, ya. Nah di situ ada Taman Doa Pius, ya. Itu yang mendirikan rumah doa itu seorang pengusaha kontraktor dari pas-pasan, dari hutang, bagaimana dia mengalami Tuhan
bawa dia untuk dia bangun rumah taman doa, sehingga taman doa itu menjadi berkat bagi kota Klaten. Nah kalau waktu kita ketemu dia, orang ini kesaksiannya luar biasa. Sampai temennya bilang, Pak Yusuf dia bilang, ini kalau ditemenin 2 hari 2 malam juga habis sih. Artinya apa? Ya, kita bukan hanya mengenal, kita mengalami dia. Ya. Dan kalau kita mengalami dia, pasti hidup kita ada buahnya. Ya. Hidup kita menjadi damai dan hidup kita menjadi terang. Mari kita menjadi terang. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Aku
Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan, kami terus boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami boleh terus berbuah Tuhan. Hidup kami menjadi garam Tuhan, menjadi terang bagi orang di sekitar kami Bapa. Orang boleh melihat bahwa ada Tuhan yang kehidupan kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan, bersiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau yang terus mengurangi kami, Engkau yang menyertai setiap kami. Apapun masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi Bapa, bahkan sakit ini Tuhan yang sembuh, Tuhan yang pulihkan Bapa. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan Tuhan dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat Tuhan itu kami mereka boleh mengalami Tuhan. Dari mulut mereka sendiri akan menyaksikan, bukan hanya kata orang Tuhan, tapi dari mereka alami, mereka boleh menyaksikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kudus menyertai, Allah Immanuel yang diberkati Tuhan malam hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pastor Ju yang sudah melayani kita semua. Ya, kami pernah juga dengan Pastor Ju tahun 2017 ya 2017 ya bulan September kalau nggak salah. Kami pergi ke Kucing, terus ke Aruk, perbatasan itu, melayani anak-anak sekolah juga kayak di sana. Om Yoga itu juga. Ya, semua semata-mata hanya karena juga. Terima kasih. Kami diberkati dengan firman yang disampaikan sangat dalam. Kita bisa memaknai bahwa Rasul Paulus saja yang menulis 2/3 perjanjian baru. Di hari-hari terakhirnya di Filipi, masih yang diinginkan adalah mengenal yang sudah sedemikian kelasnya Rasul Paulus, dia masih ingin mengenal Tuhan. Berarti pengenalan itu tidak bisa berhenti, harus terus semakin meningkat. Tujuannya adalah agar kita nempel dengan Tuhan. Amin. Jika kita nempel dengan Tuhan, dia pokok anggur, maka semua yang ada pada dia juga pasti menjadi bagian dalam hidup kita, pasti berbuah. Jika kita nggak nempel ya, tapi kalau kita nempel, pasti hidup kita akan menghasilkan buah. Dan buahnya nggak ada lagi lain, nggak bisa dipungkir dan tidak bisa direkayasa. Anda pasti akan menjadi terang. Haleluya. Amin. Sebab bukan kita lagi yang hidup, tetapi Dialah yang hidup di dalam hidup kita. Dan jika kita menjadi terang, maka kita menjadi suratan yang terbuka. Amin. Selanjutnya kita juga disebut sebagai garam. Pasti kehidupan kita memberi rasa. Haleluya. Yang sebelahnya, saya rasa deh kehidupan kamu menggarami saya. Amin. Pasti kehidupan kita memberikan rasa kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya kita memberikan rasa di apartemen ini. Dengan cara bagaimana kita semua beribadah di tempat ini. Seluruh apartemen tahu bahwa ada beribadah di tempat ini. Dan siapa sih yang ikut ibadah? Kamu. Jangan merasa tertuduh, jangan merasa bersalah, karena darah Yesus menguduskan menyucikan kita, melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Pada waktu tadi pujian kau sembah, kayaknya hati nuduh kita ya masih dosa, masih bersalah. Tapi pada waktu kita fokus pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya melayakkan kita. Haleluya. Amin. Bukan karena kita, bukan karena baik dan kudus sucinya kita, bukan. Semua semata-mata karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terima kasih Pastor Ju. Sangat menginspirasi perkataan yang bisa keluar karena pemberitaan firman. Amin. Jadi kita doa keluarga. 3, 2, 1. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini supaya apa? Tetap ada di hadapan untuk selamanya. Sebab apa yang diberkati ya Tuhan? Diberkati untuk selama-lamanya.
Terima kasih Pak Pastor Yusafela. Ini pertemuan kita yang kedua. Masih tinggal di apartemen KBS Pak? Sudah pindah? Oh, pindah dari sebelumnya. Oh, masih dari tim Pak Herianto berarti? Sudah, kompeninya. Oke, terima kasih Pak Pastor. Baik, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan doa syafaat, kita akan beribadah. Nanti akan ditutup oleh doa dekat melalui hambanya. Terima kasih Bapak Pastor J. Immanuel. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk peribadahan pada malam hari ini. Tuhan sudah menyertai hadirat-Mu sudah kami rasakan sekali ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya melalui pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai persembahan yang hidup. Kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Yusuf Erlan. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan, menguatkan kami Tuhan untuk selalu memiliki iman percaya dan kesetiaan untuk mengiringi Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dia terus berkati hamba-Mu dengan pelayanan yang luar biasa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, kiranya buat nama-Mu saja dipermuliakan dan kiranya banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih juga untuk Bapak Pastor J. Immanuel, hamba-Mu terkasih yang begitu setia melayani Engkau sampai pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap apapun yang hamba-Mu minta curahkan bagi terus berlangsung yang persekutuan doa malam hari ini Tuhan kiranya perhitungan itu sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terus kuatkan dan sehatkan hamba-Mu Bapak Pastor J. Immanuel. Berkati istri anak beliau Tuhan, berkati kesehatan, penuhi akan menjadi kebutuhan Tuhan. Biarlah Tuhan saja menyediakan masa depan studi anak-anaknya mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pastor Roy Nainggolan bersama Ibu Fiana yang sudah setia hadir Tuhan untuk hadir pada malam hari Tuhan melayani Engkau Tuhan. Berkati juga pekerjaan membangun juga Tuhan, terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Berkati juga istri anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu ini juga penuhi dengan luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan selalu ada untuk pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini, dari pemimpin pujian Bapak Yance, dari para singer Ibu Dina dan Ibu Mary, juga para imam musik Pak Yoke bersama adik-adik kami, anak kami yang lain Johannes, Ketua Chelsea dan Kasta di multimedia. Tuhan berkati kiranya suami istri anak mereka Tuhan, usaha pekerjaan apapun studi mereka Tuhan berkati. Kiranya Tuhan saja yang membalas yang berlipat kali ganda. Tuhan berkati juga kami yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Kiranya terus berkati kami dengan berkat yang luar biasa, kesehatan terus ada untuk kami Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi usaha atau dagangan kami Tuhan buat lancar dan berhasil. Kiranya apapun yang kami hadapi Tuhan, permasalahan apapun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan ketika kami datang membawa berkat, maka kami pulang juga akan membawa berkat dan damai sejahtera supaya sedang di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus hadirkan kami, memimpin kami untuk kerinduan untuk selalu hadir di jam-jam ibadah kami yang akan datang. Terus memenuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh mendapatkan apa yang menjadi firman. Kiranya boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian kami saksikan pada hari ini kepada Ibu. Terus berkati Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau pasti akan memelihara hidup kami. Terima akan melayani sampai pada datang-Mu. Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu yang setia untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan kiranya bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan boleh lalukan lewatkan segala masalah pandemi apapun, setiap peristiwa yang mengganggu stabilitas negara Indonesia Tuhan, kiranya hindarkan semuanya daripada itu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada yang tidak beres dengan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan saja yang membereskan. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman dan hati mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan bijaksana dan rasa adil, dan itu semua kebaikan maupun juga Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan pulang, kiranya Tuhan terus sertai kami Tuhan. Terus kiranya Tuhan berikan pada kami, dan hamba-Mu sudah selesai berdoa, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengiringi mengawal hidup kami di sepanjang sisa hidup kami sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua mendapati kami tetap setia. Tiba saja bagi kami untuk menerima berkat melalui terkasih Bapak Pastor. Kekasih Tuhan, kembalilah dari kami sejahtera, dan sebentar pada waktu istirahat tidur malam, Tuhan senantiasa memelihara pada saat tidur malam, dijauhkan dari mimpi-mimpi yang buruk.
Bahkan Tuhan memperbaharui seluruh organ tubuh saudara pada waktu saudara istirahat, sehingga saudara bangun pada bagian dengan tidak kurang satu apapun, menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menyudahi peribadahan kami, namun sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati semua kasih Tuhan di tempat ini. Arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.